Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam segala pencapaiannya. Di video kali ini saya akan membahas soal SKB untuk seluruh formasi jabatan ASN, karena materi pembahasannya adalah manajemen ASN. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN terdiri dari dua jenis, yaitu A. PNS dan honorer, B. PNS dan PTT, C. PNS dan guru bantu, atau D. PNS dan P3K. Maka jawaban yang benar adalah D. PNS dan P3K. Di dalam bab 3 tentang jenis, status, dan kedudukan bagian 1, jenis, pasal 6, pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K. Soal selanjutnya, soal yang kedua. Untuk melaksanakan kedudukannya sebagai unsur aparatur negara, ASN mempunyai 3 fungsi, yakni A. Pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, pengawas penyelenggaraan pemerintahan umum. B. Pelaksanaan kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. C. Perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Atau D. Perencana tugas umum pemerintahan, pelaksana tugas umum pemerintahan, pengawas penyelenggaraan pemerintahan umum. Maka jawaban yang benar adalah B. Pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Berdasarkan bab 4, fungsi, tugas, dan peran, bagian 1, fungsi, pasal 10, pegawai ASN berfungsi sebagai 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Soal selanjutnya, soal yang ketiga. Berdasarkan pada jenis jabatan yang didudukinya, PNS dikelompokkan dalam 3 kelompok besar jabatan, yaitu A. Jabatan administrasi, jabatan fungsional, jabatan pimpinan tinggi. B. Jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi utama. C. Jabatan fungsional ahli pertama, jabatan fungsional ahli muda, jabatan fungsional ahli madya. D. Jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana. Maka jawaban yang benar adalah A. Jabatan administrasi, jabatan fungsional, jabatan pimpinan tinggi. Pada bab 5 jabatan ASN, bagian ke-1, umum, pasal 13. Jabatan ASN terdiri atas jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Soal selanjutnya, soal yang keempat. Berikut ini adalah yang termasuk hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kecuali A. Gajian dan tunjangan, B. Cuti, C. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua, D. Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Maka jawaban yang benar adalah D. Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Pada bab 6 tentang hak dan kewajiban, bagian ke-1, hak PNS, pasal 21. PNS berhak memperoleh yang pertama, gaji, tunjangan, dan fasilitas. Kedua, cuti. Yang ketiga, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, perlindungan. Dan yang kelima, pengembangan kompetensi. Jadi yang tidak termasuk jaminan kesehatan dan keselamatan kerja ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal yang kelima. Berikut ini adalah kewajiban pegawai ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kecuali A. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. B. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
C. Melaksanakan seluruh perintah atasan benar atau salah sebagai bentuk loyalitas kepada pimpinan. D. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Melaksanakan seluruh perintah atasan benar atau salah sebagai bentuk loyalitas kepada pimpinan. Nah, di sini ada kewajiban-kewajiban yang perlu diperhatikan oleh ASN. Teman-teman bisa baca dan pelajari sendiri ya. Lanjut soal berikutnya, soal yang ke-6. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN kecuali A. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. B. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. C. Merasa cukup dengan gaji yang diperolehnya. Atau D. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Maka jawaban yang benar adalah C. Merasa cukup dengan gaji yang diperolehnya. Nah, berikut adalah pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Dan yang kedua, kode etik, kode perilaku, pengaturan perilaku agar pegawai ASN melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, dan seterusnya. Teman-teman bisa baca dan pelajari sendiri ya. Soal selanjutnya, soal yang ke-7. Dalam Undang-Undang ASN, lembaga-lembaga negara yang terlibat dalam kebijakan dan manajemen ASN, kecuali A. Kemenpan RB, B. KPK, C. BKN, atau D. LAN. Maka jawaban yang benar adalah KPK. Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen aparatur sipil negara ASN. Untuk menyelenggara kekuasaan dimaksud, Presiden mendelegasikan kepada 1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Yang kedua, kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Ketiga, Lembaga Administrasi Negara (LAN) atau LAN. Yang keempat, Badan Kepegawaian Negara (BKN). Jadi yang tidak termasuk adalah KPK, teman-teman. Soal selanjutnya, soal yang ke-8. Komisi negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang tugasnya menjamin keberlangsungan penerapan sistem merit dalam pengelolaan manajemen ASN adalah A. KASN, B. Bapperjakat, C. KPI, atau D. Ombudsman. Maka jawaban yang benar adalah A. KASN. Pada paragraf 5 tentang tugas, pasal 31, KASN bertugas A. Menjaga netralitas pegawai ASN, B. Melakukan pengawasan dan pembinaan profesi ASN, dan C. Melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden. Soal selanjutnya, soal yang ke-9. Berikut ini adalah pernyataan yang tepat mengenai ketentuan mutasi PNS, kecuali A. Mutasi PNS antar instansi pusat ditetapkan oleh Presiden. B. Mutasi PNS dalam satu instansi pusat atau instansi daerah dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian. C. Mutasi PNS antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN. Atau D. Mutasi PNS provinsi, kabupaten, kota ke instansi pusat atau sebaliknya ditetapkan oleh kepala BKN. Maka jawaban yang benar adalah A. Mutasi PNS antar instansi pusat ditetapkan oleh Presiden. Nah, berikut pada paragraf ke-7 tentang mutasi, pasal 73, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini tentang mutasi. Teman-teman bisa baca sendiri lagi-lagi dan pelajari ya. Soal selanjutnya, soal yang ke-10. PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila melanggar ketentuan berikut ini, kecuali A. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun.
C. Dihukum penjara atau kurang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum. Atau D. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Maka jawaban yang benar adalah B. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun. PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena A. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. B. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum. C. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Atau D. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Jadi, PNS diberhentikan dengan tidak hormat apabila melanggar ketentuan-ketentuan berikut ini ya teman-teman. Melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun. Ya, sedangkan di opsi yang tadi hanya 1 tahun ya teman-teman. Jadi yang tidak termasuk adalah jawaban yang B. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.